Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Agil Ardian dari situs sekolahmuslim.com, situs berbagi konten pendidikan Islami. Di video tutorial kali ini kita melanjutkan lagi mengisi rapot kurikulum merdeka. Sekarang kita akan mengisi nilai nilai asesmen formatif dan nilai asesmen sumatif. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan video saya, jadi di video ini adalah salah satu video yang terdapat di playlist aplikasi rapot kurikulum merdeka. Silakan kunjungi channel sekolahmuslim.com. Di situ ada playlist tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengisian rapot kurikulum merdeka ya. Nah, juga ada playlist lainnya. Insya Allah itu bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan khususnya ya. Karena saya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Islam. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara mengisi nilai asesmen formatif dan juga nilai asesmen sumatif? Seperti yang sudah disampaikan di video-video sebelumnya bahwa di rapot kali ini ya, di rapot kurikulum merdeka dari situs sekolahmuslim.com, nilai itu udah otomatis terisi ya kalau daftar nilainya sudah terisi, tentu saja. Ya, karena daftar nilai ini kan diisi sehari-hari ya. Ketika sudah selesai tujuan pembelajaran, dilakukan asesmen formatif. Ya, asesmen formatif tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2 diisi ya. Diisi di sini ya, misalkan sekarang pelajaran PAI, tujuan pembelajaran 1 udah selesai nih materinya. Maka kita melakukan asesmen formatif akhir tujuan pembelajaran. Nanti nilainya diisi di sini. Tujuan pembelajaran 2 sudah selesai. Lakukan lagi asesmen formatif diisi di sini ya. Apa itu asesmen formatif? Ya, apa itu asesmen formatif dan apa itu asesmen sumatif? Nah, silakan dipelajari ya. Karena ini fokusnya kita akan bagaimana cara mengisi, bukan mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi singkatnya, formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Kalau sumatif setelah selesai pembelajaran. Artinya ini ya, formatif ini kita gunakan untuk mengukur apakah yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh siswa atau tidak. Maka kalau hasil evaluasinya sudah dapat, berarti apa yang harus diperbaiki. Kalau masih belum banyak yang bisa, maka materinya bisa diulangi kembali ya. Atau menggunakan metode lain supaya siswa itu bisa paham materi yang disampaikan. Ya, ini formatif. Kalau formatif ini kan diisi setiap sehari-harinya ya, ketika proses pembelajaran. Nah, kalau sumatif lingkup materi ini per akhir lingkup materi ya. Kan satu lingkup materi itu terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, di akhirnya ya, ini sumatif akhir ya. Sumatif akhir lingkup materi itu dilakukan penilaian, dilakukan asesmen, nanti nilainya di sini. Lingkup materi 1 berapa nilainya? Lingkup materi 2, 3 dan seterusnya diisi di sini. Nah, kalau sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester ini bisa dilakukan, bisa tidak. Ketika seorang guru itu sudah merasa cukup dengan nilai-nilai formatif dan sumatif akhir lingkup materi, maka sudah ya, tidak harus dilakukan sumatif tengah semester. Tapi sumatif akhir semester ini paling nggak dilakukan lah, karena itu sebagai sarana siswa itu mengulang kembali pelajaran-pelajaran selama 1 semester. Nah, kalau sumatif tengah semester ini pilihan ya, boleh dilakukan, boleh tidak mengapa ya. Ini tidak diwajibkan seperti kurikulum 2013 di kurikulum merdeka ini ya. Nah, kalau ini semuanya sudah diisi ya, ini sudah diisi, maka rapot pun nilai-nilainya otomatis terisi. Sudah, semuanya selesai ya. Kalau daftar nilai ini sudah terisi semua ya, formatifnya sudah, sumatif lingkup materinya sudah selesai, sumatif tengah semesternya sudah selesai, nilainya diinput, sumatif akhir semesternya sudah diinput. Cara menginput otomatis dari aplikasi koreksi nilai sudah diberikan caranya ya. Sini ada aplikasi koreksi nilai otomatis,
tinggal ditonton videonya ya, ditonton cara menggunakan aplikasi koreksi nilai otomatis. Ada di playlist sekolahmuslim.com ya, di playlist ini aplikasi rapot kurikulum merdeka yang ini nih. Nah, cara mudah mengoreksi soal ujian secara otomatis. Nah, ini apa namanya ditonton kalau misalkan belum paham. Nah, cara otomatisasi pengisian daftar nilai. Ya, daftar nilai ini terisi otomatis kalau kita menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi koreksi ujian. Otomatis terisi nilainya di daftar nilai ya. Nilai-nilai di daftar nilai ini otomatis terisi kalau kita menggunakan koreksi nilai otomatis. Caranya silakan ditonton 2 video ini. Ya, jadi sudah serba otomatis ya. Koreksi soalnya otomatis, input nilainya otomatis muncul ya, dan otomatis juga tersambung ke nilai-nilai di daftar nilai rapot kurikulum merdeka. Nah, apa yang harus dilakukan ketika nilai-nilai itu sudah terisi? Ya, kita kan nggak harus ngetik ya. Misalkan nilai-nilainya 60, 70, 80, 90, nggak ketik kayak gitu kan. Kita cukup menggunakan aplikasi koreksi soal. Nanti daftar nilainya otomatis terisi, dan juga daftar nilai di rapotnya juga terisi otomatis karena semuanya sudah nge-link, sudah nyambung. Maka yang dilakukan adalah saat input nilai di rapot, kita cek aja. Ini benar belum nilai-nilainya, apa ada yang kelewat, ya dicek. Apa ada yang salah ngetik, biasanya misalkan nilainya 90 jadi 900, misalkan nolnya ketik 2 kali. Itu juga terkadang kejadian ya, maka tinggal ngecek aja ya, karena semuanya sudah serba otomatis ya. PAI, IPA sudah dicek, semuanya dicek ya. Kalau formatif sudah dicek semua, asesmen sumatifnya dicek ya. Asesmen sumatif ini di link ya, ngelink ke daftar nilai yang ini ya, yang sumatif ini ya. Misalkan ini sumatif akhir lingkup materi ya, berarti yang ini ngelink ke sini. Ini akhir lingkup materi ke sini. Lingkup materi 1, lingkup materi 2 dan seterusnya. Nah, sumatif tengah semester yang ini ya. Ini ya, yang ini sumatif asesmen sumatif tengah semester yang lingkup materi 1 ngelink ke sini ya, lingkup materi 1. Ini nih semester tengah semester. Sumatif akhir semester ini ya, yang ini sumatif akhir semester lingkup materi 1 ngelink ke sini, LM1, LM2 ke sini dan seterusnya. Ini tinggal dicek-cek aja, barangkali ada nilai yang terlewat atau ada salah rumus dan seterusnya, tinggal dicek. Kalau sudah semuanya benar, ya udah ya, berarti proses input nilai sudah selesai. Itu saja ya, mudah insya Allah. Kalau masih bingung silahkan komentar ya. Kalau ingin dapat aplikasi rapot kurikulum merdeka ya, ini sudah lengkap, silakan kunjungi situs sekolahmuslim.com ya. Sini sudah ada rapot kurikulum merdeka lengkap dengan file-file pendukungnya. Tidak hanya itu, di sini juga kita kasih file-file atau dokumen-dokumen pelengkap implementasi kurikulum merdeka. Sini sudah lengkap ya. Di paket premium juga ada file-file yang lebih lengkap ya, dari situs sekolahmuslim.com yang bisa dipakai di sekolah-sekolah teman-teman semuanya. Demikian video tutorial kali ini tentang cara menginput nilai asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di-share videonya, di-like, dan silakan komen apabila ada sesuatu yang belum jelas. Saya pamit ya. Sampai berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.